Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Santo Paulus adalah seorang rasul yang sangat hebat. Cara Yesus memanggil Rasul Paulus pun berbeda jauh dengan ke-12 Rasul Yesus yang tertulis dalam keempat Injil. Kalau ke-12 Rasul Yesus semua tertulis dalam Injil, sedangkan Rasul Paulus tidak tertulis dalam keempat Injil. Hal ini terjadi karena Rasul Paulus dipanggil setelah Yesus diangkat ke surga. Artinya, Rasul Paulus tidak dibina dan dididik secara khusus oleh Yesus seperti ke-12 Rasul yang lain. Namun, walaupun tidak dididik dan dibina secara khusus, pengetahuan Rasul Paulus tentang Yesus dan kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak berbeda jauh dengan ke-12 Rasul yang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengalami sebuah panggilan yang istimewa, melebihi ke-12 Rasul yang lain. Hal ini sebenarnya menjadi perdebatan yang rumit dan sulit di antara ke-12 Rasul Yesus yang lain. Ke-12 Rasul itu ragu apakah Paulus sungguh-sungguh dipanggil Yesus. Apalagi jikalau melihat masa lalu Paulus yang terlibat dalam tindakan penganiayaan dan pengejaran terhadap para pengikut Yesus yang membuat para pengikut Yesus takut dengan Paulus. Saudara-saudari terkasih, panggilan Rasul Paulus atau yang dikenal juga dengan nama Saulus diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 9. Di sana diceritakan bahwa sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Paulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
Saudara-saudari terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galilea bab 1, Santo Paulus menulis surat yang dimulai dengan kata-kata berikut. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Yesuslah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kemudian Santo Paulus mengungkapkan keheranannya dengan berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Allah yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus." Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Paulus menjadi rasul yang paling berani dan penuh semangat dalam mewartakan Injil yang dia terima dari Yesus. Santo Paulus berkeyakinan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukanlah Injil manusia, karena Santo Paulus bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada Paulus, tetapi Paulus menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Lalu Santo Paulus menceritakan siapa dirinya dengan berkata, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oleh karena itu, sungguh wajahlah kalau hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Sebab berkat jasa Santo Paulus, orang-orang di luar bangsa Yahudi bisa menerima Injil dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keselamatan, termasuk kita umat Katolik dan Kristen yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, sama seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil Santo Paulus menjadi rasul-Mu yang sejati. Dia dengan berani mewartakan Injil, bahkan sampai menyerahkan nyawanya demi kerajaan Allah. Kami mohon rahmat-Mu bagi pewarta dan misionaris yang menyerahkan hidupnya demi Injil-Mu.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.